mendoakan utamanya buat guru-guru kita, orang tua kita yang sudah meninggal terlebih dahulu menurut kita. Kita doakan semoga beliau semua almarhumah senantiasa diberikan kemuliaan Allah senantiasa dijauhkan dari azab kubur, diberikan syafaat dan maghfirah. Dan tentu juga kita doakan orang tua kita, guru-guru kita yang masih hidup senantiasa Allah berikan kesehatan dan ilmu, Allah berikan keberkahan ilmu, keberkahan hidup, dan mudah-mudahan keberkahan ilmunya sampai kepada kita. Hadiahnya wa tilka al-Fatihah.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يزنك قولهم إن العزة لله جميعا والسميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دونه min dunillahi syuraka inna yattabi'una illa janna wa inhum illa yakhrusun. Lanjut. Kata nggak Barun? Enggak, ulang. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi ja'ala lakumul laila. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'u bid-dunya summa ilaina marji'uhum summa nujir zikuhumul azabal ajabas sa'tida bima kanu yakfurun watlu alaihim an bin qala li qaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa kiri bi ayatillahi bi ayatillah wa alallahi bi ayatillahi tallahi bukan Allahi lahi tawakkal udah situ udah tawakkaltu wa ahmiku amrakum wasuraka akum sumalatak kun amrukum alaikum kumatin samak ilayya malah tunsirun wa in tawallau laitum wa ma sa'altukum min ajri in ajri riya illa ala Allahi wa umirtu an akuna minal muslimin. Sadaqallahu
بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نختار أمثالهم ثم بدنا من بعدهم وسواهم إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا تبصروا ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة وقال فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. Selesaikan sampai ain ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr. Inna Allaha sayubtiluhu. Inna Allaha la yuslihu amalal mufsidin. Wa yuhiqqu Allahul haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Sadaqallahul azim. Ya. Ayat ke-82 besok 83. Main kemudian pasain kawan ya. Jamaah sekalian, ini kalau ada tulis kita bahas lanjut lagi. Selesai belum ada kita ini aja dulu ya. Jangan pokok Islam ada sendiri juga. Kita lanjut ke kajian ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke tadi kita baca. Wa yuhi di sebelahnya seterusnya. Nanti ayat ke 57. 57-nya, maaf. Mulanya 56 tadi. Tadi 56 tadi ya, ada 57-nya. Buka yang 57-nya. Iya. 57-nya Pak. Yang ya ayuhan nas. Iya. Coba dibaca artinya Pak Haji Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh telah datang padamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada
dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Jemaah sekalian, ini ayat yang menegaskan kepada kita fungsi Al-Quran diturunkan. Ya, seruannya bukan untuk orang beriman dan orang bertakwa saja, Manusia. tapi seluruh manusia. Jadi Al-Quran ini ditujukan bukan hanya untuk orang bertakwa sebagaimana di Al-Baqarah, hudal lil muttaqin, tetapi juga dia sebagai hudal lin nas, ya. Dia petunjuk bagi seluruh manusia. Maka seruannya, ya ayyuhan nasu, wahai seluruh manusia yang beriman dan beriman, yang kafir, pokoknya semua yang enggak punya agama, ini Al-Quran qad ja'atkum, udah datang kepada kalian semua, udah aku kirim, ya. Apa itu? Mau'izah. Mau'izah ada nama lain dari Al-Quran. Di Al-Quran banyak namanya, ya. Ada Al-Dzikra, ada Mau'izah, ada Al-Kitab. Salah satunya di sini disebut oleh Allah Mau'izah. Dia menjadi nasihat, ya. Mau'izah. Kalau dalam MC gitu kan. Selanjutnya kita dengarkan Mau'izah hasanah. Apa selanjutnya? Kata Allah, mir rabbikum, dari Allah Subhanahu wa taala. Apa fungsi Al-Qur'an? Yang pertama, wasyifa. Yang pertama tadi mau'izah, maaf, yang pertama mau'izah. Yang kedua wasyifa. Dia menjadi obat. 5 fis sudur, dalam penyakit-penyakit hati. Wa hudan, dan dia menjadi petunjuk. Wa rahmatul lil mu'minin, dan dia menjadi rahmat, tanda kasih sayang Allah kepada orang-orang beriman. Jemaah sekalian, subhanallah, bicara Al-Quran, kebenarannya adalah mutlak. Banyak banget orang-orang di luar sana yang dapat hidayah gara-gara Al-Quran. Salah satunya, pendengar penyanyi terkenal, namanya saya lupa, bukan orang barat, ya, yang kemarin lagunya Gaza dia bikin setelah dia masuk Islam, namanya berubah jadi Yusuf Islam. Sebelumnya menjadi penyanyi rock terkenal di dunia, kemudian dapat hidayah. Dapat hidayahnya itu dia mencari-cari ketenangan dalam hidup. Udah ke Hindu, udah ke Buddha, udah ke Cina, udah ke Kristen, udah agama dia yang lama, bahkan ke Jepang, belajar Shinto itu, ya, percaya dewa-dewa, tapi tidak bisa menangkan hidupnya. Jadi memang banyak banget orang terkenal itu malah tambah hidupnya nggak tenang, ya. Tambah pusing. Uas sendiri cerita begitu kan. Sebelum saya terkenal saya bebas ke mall. Tapi begitu terkenal, ke mall harus pakai topi, harus pakai masker. Karena kalau ketemu orang udah pasti minta foto, udah minta ini, minta itu, gitu. Hidupnya nggak tenang. Kalau udah terkenal tuh. Maka banyak artis-artis kalau sudah sampai puncak karirnya mentok, butuh ketenangan hidup. Termasuk itu namanya Yusuf Islam. Saya lupa nama itunya, nama sebelum Islam, ya, nyanyi itu terkenal. Dia bikin lagu setelah itu namanya Gaza Tunai, gitu tuh. Dia bikin lagu terkenal malam itu. Nah, dari mana dapat hidayahnya? Ketika dia mencari ketenangan hidup, tiba-tiba dia dapat hadiah dari seseorang, Al-Quran terjemah bahasa Inggris. Dia baca Al-Quran itu di terjemahan bahasa Inggris. Begitu dia baca, dia katakan, inilah kitab yang selama ini saya cari-cari. Langsung dia menyatakan diri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Jadi orang yang nalarnya jalan, akalnya jalan, baca terjemahan Al-Quran aja udah bisa membawa hidayah. Bahkan jauh sebelumnya, kita tahu Sertelik Xiao, ya. Sertelik Xiao tahu kan? Dia juga dapat hidayah gara-gara Al-Quran. Gimana cerita dapat hidayah dari Al-Quran? Yaitu dia termasuk orang yang saking pinternya di dalam agama Kristen, dia sampai punya pendapat ateis. Dia udah gak percaya lagi Tuhan. Karena ketika dia tanya Trinitas, jawaban para pendeta pasti mentok, ya kan? Trinitas itu kan mentok. 3 tapi 1 tapi 3. Jawaban ngelucunya para pendeta Trinitas itu apa? Ada air, ada gula, ada kopi. Disebut apa? Kopi. Air kopi aja. Kopi itu kan 3 unsur.
kopi, gula dan air. Trinitas namanya, 3 dalam 1. Kopi itu, tapi dalamnya ada 3 unsur. Di Yesus begitu Tuhan. Tuhan itu ada 3 unsur, Roh Kudus, Tuhan Ibu, dan Yesus Kristus. Kalau kan Yesus yang Bapa di mata. Nah, iya. Tapi kalau ditanya, yang mana yang Tuhan? Ya 3-tiganya Tuhan. Jadi betul. Makanya orang Kristen yang nalar jalan, akalnya jalan bukan karena duit, urusan dunia, dia pasti akan meninggalkan agamanya. Karena nggak masuk akal gitu. Bayangin aja kalau Tuhan anak ya. Makanya Tuhan kalau Tuhan Allah, Tuhan Yesus, Tuhan Bapa yang ada di surga, harus amin. Itu doanya. Iya. Nah kalau Yesus kan dianggap sebagai anak Tuhan karena nggak punya bapak. Nabi Adam hebat lagi. Ya Bapak. Nggak punya bapak, nggak punya. Harusnya dianggap Tuhan sebagai dia tuh. Karena nggak ada unsur manusianya dalam dirinya. Kalau pengen dianggap Tuhan, tapi itu pun bukan Tuhan kata Nabi. Adam itu manusia. Begitu. Maka dia punya prinsip secara formal agamanya Kristen, tetapi akal dia mengatakan tidak ada Tuhan. Sampai satu ketika dia ketemu ustadznya, siapa namanya ustadznya itu, yang pendek kecil itu, lupa saya namanya. Diajak debat semalaman. Begitu berdebat, dikasih Al-Quran. Setelah pulang debat, begitu pulang dia baca Al-Quran ayat pertama. Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi. Itulah Al-Quran, Alkitab, tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Kata dia, selama saya membaca kitab-kitab Samawi, tidak ada kitab yang sepede Al-Quran. Dia menantang siapapun yang bisa membuat di ayat-ayat saja gitu kan, ciptakanlah satu ayat yang serupa gitu kan. Kalau kamu bisa. Jadi ini Al-Quran ini paling hebat. Sejak itu dia menyatakan keislamannya. Itu Al-Quran. Peggy Melati Sukma, tahu ya? Itu artis yang bapak kan? Yang pusing gitu ya. Sekarang udah berhijab, udah berdakwah kemana-mana. Salah satunya juga gara-gara Al-Quran. Baca Al-Quran, baca terjemahannya, dia hijrah menjadi seorang aktivis perempuan sekarang yang luar biasa, sampai bikin rumah sakit di Palestina. Dia tuh dulu waktu zaman jahiliyahnya dia cerita, Bapak sekalian, jadi Melati Sukma itu orang pertama di Indonesia dapat sertifikasi membuat bir terhebat. Bir. Jadi dia belajar sampai ke luar negeri dan dia dapat orang pertama Indonesia dapat sertifikasi legal formal seorang perempuan yang bisa meracik bir dengan baik. Dia cerita bagaimana hidup dia udah sampai puncak karir, kembali lagi ya, terkenal udah, kaya udah, tapi tidak dapat ketenangan hidup. Dari mana ketenangan hidupnya? Cerai, sampai pada saat dia terakhir sakit. Begitu sakit, dia baca tentang Al-Quran. Yang Pak kata ini, tadi dia menjadi syifa, dia menjadi obat. Dia tantang Allah, kata dia, kalau emang Al-Quran sebagai obat, sembuhkan penyakit saya. Dan subhanallah, penyakit sembuh, dia bertobat kepada Allah. Jadi kalau kita punya penyakit, kita tantang, coba baca Al-Quran. Begitu Pak, luar biasa Al-Quran. Maka di sini fungsi Al-Quran yang pertama mau'izah. Dia itu nasihat buat seluruh manusia, bukan hanya buat orang Islam. Kan di dalamnya banyak mengatur tentang di luar unsur-unsur keagamaan kita. Contoh, sampai banyak yang kagum terhadap Al-Quran itu apa? Tentang pembuatan manusia. 1400 tahun yang lalu tidak ada USG ya. Nggak ada yang tahu proses pembuatan manusia itu. Mulai dari saripati tanah, kemudian jadi air mani, kemudian disemprotkan, kemudian menjadi segumpal darah, ya kan? Segumpal daging, tulang belulang, ditutup lagi. Itu belum ada ilmu pengetahuan saat itu yang mengatakan proses perkembangan manusia. Belum ada teleskop, belum ada mikroskop zaman Nabi, tapi Al-Quran sudah bicara itu. Belum lagi bicara tentang pertemuan dua laut merah ya.
disebutkan dalam Al-Quran juga. Belum lagi bicara tentang ada api di dalam air laut. Orang saat itu belum percaya bahwa ada api di dalam air laut. Sampai akhirnya orang-orang luar menyelam ke dalam lautan, ada yang namanya Gunung Merapi di dalam laut. Apinya tetap berkobar, tapi dia tidak padam oleh air laut. Al-Quran lagi bicara. Belum bicara ilmu pengetahuan yang lain, ilmu pengetahuan yang luar biasa dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Ada kemarin namanya pendeta yang taubat, orang Cina. Dia nggak mau menyebut kitab sekarang itu Injil, karena setelah dia belajar ini sekarang ahli Injil. Dia belajar Injil, tidak ada pun satu Injil yang original. Semuanya sudah berubah. Kata dia Injil itu punya Allah, tapi yang sekarang kita pegang umat Kristen katanya itu buatan uskup-uskup. Jadi udah bukan Injil lagi. Dan ketika dia berbicara dengan lawan bicaranya disebut Injil, dia nggak mau, jangan Injil, karena Injil punya Allah. Injil itu punya Nabi Isa, kata dia. Udah nggak ada. Sekarang yang ada tinggal kitab, kata dia, buatan uskup. Salah satu yang dibuang apa? Kata-kata banyak yang dibuang tuh. Sunat, hukum sunat. Ternyata di dalam Kristen tuh Pak, dalam Injil yang asli kata dia, hukum sunat bagi orang Kristen itu wajib. Kalau nggak disunat, hukum mati. Sekarang kan dia sunat nggak jelas. Bahkan kalau masuk Islam baru disunat ya. Haram minum alkohol, haram makan babi, tapi sekarang dihalalkan. Aslinya gitu. Aslinya haram. Jadi banyak yang berubah, gitu ya. Mau'izah itu sifatnya global. Al-Quran itu punya sifat global, bukan hanya petunjuk buat orang. Banyak banget Pak. Ya, pokoknya nanti kita bicara tentang Al-Quran itu akan banyak nasihat-nasihat yang sifatnya buat manusia keseluruhan. Wasifat tadi saya sampaikan ya, dia menjadi obat. Obat apa aja? Walaupun di sini disebut 5 fis sudur, dihususkan buat penyakit hati. Kalau kita punya dendam, punya hasad, punya dengki, banyakin baca Al-Quran. Makanya Kiai Arif Ilham tuh kalau ingin zikir pasti dia baca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Sebelum itu dia sampaikan, ya Allah, ini sebelum baca Al-Falaq ya, dalam hati kita ungkapkan, jauhkan saya dari sifat hasad dan orang-orang yang hasad kepada saya. Jauhkan saya sifat dengki dan jauhkan orang-orang yang dengki terhadap saya. Karena penting Pak hari ini. Orang sekarang banyak yang dengki. Dan orang kalau dengki Pak, dengki itu apa ya? Nggak senang lihat orang bahagia. Bahagia lihat orang nggak senang. Ngiri. Ngiri aja bukan nganan. Ngiri. Kalau ini kan baru sebatas enak ya dia mah begitu kan. Oh dengki itu udah sejak situ. Apa terus? Dari mana tuh itu? Paling mau ngepet tuh gitu kan. Itu dengki tuh begitu tuh. Udah suzon, udah larinya ke benci. Kalau ketemu sama kita kagak mau nanya, itu dengki. Kalau ini sebatas cuma enak ya, punya duit mulu gitu. Baru begitu kalau ini. Di atas ini tuh dengki. Nanti di atas dengki timbullah penyakit ain pandangan. Makanya hati-hati kalau kita punya anak, punya harta, jangan sembarangan diupload di media sosial kalau niatnya bukan karena Allah. Biasakan alhamdulillah, biasakan hadza min fadlillah, ini dari Allah untuk Allah. Sebab kalau nggak begitu Pak, banyak orang-orang dengki yang lewat ketika dia ketemu kita, melihat kita dia dengki, lewatlah setan mengamini doanya. Itu namanya penyakit ain. Jadi kita lagi bahagia nih sama anak cucu kita, ya kan? Kita seneng banget gitu. Nah orang tetangga kita dengki sama kita Pak. Wah, kan itu orang jalan-jalan mulu, tiba-tiba setan lewat tuh Pak. Ketika dia berdoa buruk kepada tetangga kita, diamini setan. Kalau setan bekerja, kita jadi sakit. Namanya penyakit ain. Hati-hati. Makanya kita berlindung baca Al-Falaq kalau bisa pagi dan sore. Ya dijarkan guru-guru kita begitu kan, habis subuh sama habis maghrib. Biar dengki itu Pak, orang-orang itu kita terhindar.
Walaupun ada orang dengki udah pasti, tapi Allah lindungi kita dari orang-orang dengki. Jadi setan datang udah banteng semua, kita terjaga semua. Gitu Pak, ya. Dan penyakit-penyakit lainnya yang memang kadang membuat kita sakit Pak. Bapak sekalian tahu kenapa orang sakit? Dokter mengatakan 80-90% gara-gara hati Pak. Penyakit itu ada gara-gara dari hati. Kalau hatinya menyatakan sehat, maka insya Allah hidupnya juga sehat. Gula paling anti dengan stres, darah tinggi paling anti dengan stres. Kalau stres dikit Pak, gula akan naik. Kalau stres dikit, tekanan darah bakal tinggi. Nah orang stres itu Pak, ya karena penyakit hati, mikir orang aja hidupnya, benar nggak? Nah kalau orang yang merelakan hatinya, salah satu penghuni surga. Sebagaimana saya pernah cerita ya Pak ya, lagi taklim, tiba-tiba ada sahabat datang paling terakhir nenteng sendal, kata Rasulullah sebelum dia datang akan datang calon penghuni surga. Begitu kan? 3 hari betul-betul Pak, telat terus itu orang. Tapi kata Nabi, yang telat itulah calon penghuni surga. Sampai ada sahabat kepo, ini orang punya amalan apa ini? Sampai disebut penghuni surga. Kan enak banget kalau Rasul udah bilang penghuni surga. Datangnya terus. Datang terus. Kalau sahabat yang lain di sini samping Rasul gitu kan, tapi nggak disebut penghuni surga. Maka sahabat yang lain kepo, datanglah dia ke rumah dia berbohong. Dia bilang saya lagi berantem sama orang tua, saya numpang tidur. Dia mau nyelidiki, mau kepo. Ini orang punya amalan apa? Hari pertama dia lihat nggak sholat tahajud malam-malam sampai yang bengkak-bengkak, nggak biasa aja. Sholat cuma 2 rakaat. Selesai itu sholat subuh jamaah. Nggak ada yang spesial. Nggak seperti Rasul. Rasul kan dari sholatnya sampai bengkak-bengkak. Puasa enggak juga, biasa aja, cuma puasa Senin Kamis. Enggak yang puasa Daud. Tilawah biasa aja. Nggak melebihi kita semua rata-rata sahabat zaman itu ya. Semua lihat gak ada amalan. Hari kedua, hari ketiga tidak ada amalan yang bukan air yang aku. Bang, mohon maaf, saya sebetulnya bohong sama abang. Saya ingin pengen cari tahu kenapa Rasulullah sampai bilang abang penghuni surga. Saya mau nanya amal apa sih? Kata dia, saya sama aja dengan kalian, gak punya amal apa-apa yang istimewa. Cuma kata dia. Nah ini nih Pak, pentingnya ini. Apa yang dia lakukan? Sebelum dia tidur, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau ada orang yang salah sama saya maafkan mereka semua. Jauhkan saya dari penyakit hati dendam kepada orang. Gitu Pak. Jadi sebelum tidur itu harus sehat lahir dan batin, bersihkan lahir dan batin. Jadi batin kita kalau bisa ontong mikirin tetangga, ontong mikirin pejabat, ontong mikirin yang lain. Mau tidur itu lepas semua Pak. Ikhlaskan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidur itu nyaman, otak kita benar-benar istirahat otak. Jangan mau tidur masih mikirin. Mikir jadi calon nggak lurus. Nah, capek Pak kalau ngurusin dunia itu capek. Makanya mau tidur itu lepas urusan dunia itu. Serahkan semua kepada Allah. Gitu Pak. Sampai masalah hati, dendam itu sampai dia katakan saya relain, saya maafin dia ya Allah, dan ampuni dia. Luar biasa begitu orang. Makanya itu salah satu cari penghuni surga. Dari mana dapat? Sering-sering baca Al-Quran. Jadi hatinya menjadi lapang. Wahudan, petunjuk tadi disampaikan juga, dia adalah petunjuk kita. Kita menyembah Allah lewat sini ada, walaupun secara global kita teknisnya di hadis, gitu ya. Tapi petunjuk globalnya di sini. Warahmatul mu'minin. Inilah tanda kasih sayang Allah kepada kita. Apa tanda sayang Allah? Allah berikan kita guide, aturan dalam hidup. Kalau kita nggak dikasih ini Pak, hidup kita bakal seperti binatang. Pasti Pak. Nggak ada yang ngatur tentang halal haram, nggak ada yang ngatur tentang benar dan salah. Hidup kita bakal berantakan. Makanya Allah sayang sama kita, dikasih aturan main. Ini aturan mainnya, agar kita selamat dunia dan akhirat. Tentram di dunia, tentram di akhirat. Ini aturan mainnya. Sayangnya sama seperti kita beli motor, beli mobil atau beli handphone. Kan orang Jepang bikin Toyota, bikin buku petunjuk, tapi dibaca nggak kalau beli mobil? Handphone dibikin sama orang Cina, orang Korea, dibaca nggak buku petunjuknya? Dibaca nggak?
Jarang atau nggak pernah kebanyakan. Apalagi kita saking mahir sama handphone, udah ganti-ganti merek handphone, udah buku nggak bakal dibaca itu. Padahal itu petunjuk teknis, bagaimana cara ngecas, bagaimana cara sebagainya. Merawat motor misalnya mobil, berapa kali harus servis pertama bagaimana, servis kedua bagaimana, itu kan beda-beda Pak caranya kan, nggak sama kan? Itu aturan main. Tapi seringkali kita lupa baca guide itu. Aturan main yang diciptakan oleh penciptanya sering kita lupakan, termasuk Al-Quran. Allah yang menciptakan kita, Dia menciptakan aturan hidup kita. Tapi seringkali kita lupa membaca Al-Quran. Makanya banyak orang yang tersesat gara-gara emang nggak baca aturan mainnya. Nah, mudah-mudahan langkah-langkah kita setiap bulan ini, langkah-langkah kita baca Al-Quran bagian dari tanda-tanda kita berusaha menjadi hamba Allah yang taat. Amin. Walaupun masih terbata-bata, insya Allah pahalanya juga. Nikmatin aja prosesnya. Yang penting dapat pahala. Allah nggak tidur, Allah nggak lupa, ditulis pahala kita per huruf, insya Allah. Gitu ya Pak ya. Mohon maaf, jika ada yang ditanyakan silakan terkait dengan yang saya sampaikan. Saya tanya. Ya silakan. Gini, saya itu kan ada orang jengkel sama saya, bahkan pernah. Masih ada. Masalahnya kadang-kadang kalau kita maaf, takut dia malah marah nggak mau maaf, jadi berantem lagi gitu loh. Biar aja. Makanya kita maafkannya dari dalam hati aja gitu loh. Kira-kira gitu. Gimana kira-kira? Penting kita udah minta maaf, marah-marah dan cerah nafsu aja. Kalau orang masih hidup saya lihatnya datangin Pak. Iya. Secara saya harus kita dia tadi benar jawaban Bapak. Mau dia maafin bukan terserah dia. Secara hukum kita sudah melaksanakan itu udah gugur. Kita dengan Allah sudah selesai. Tinggal dia dengan Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin besok nih